Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Dilan Trader. Sekarang santai aja ya seperti biasa, tapi tetap fokus seperti seorang trader profesional. Hari ini kita akan trading bareng, bukan trading bareng ya. Hari ini gue akan bikin video trading tentang analisa supaya kalian bisa belajar langsung bagaimana saya membaca market dan membuat keputusan real time. Jadi duduk yang nyaman, siapkan kopi untuk menonton video ini. Kita mulai sekarang. Oke, seperti biasa sebelum open posisi gue akan jelaskan setup yang gue gunakan hari ini. Gue menggunakan EMA 10 dan Bollinger Band period 5 deviasi 2,01. Fungsi dari indikator itu ada pokoknya bukan intinya ya. Gue jelasin fungsi dari apa indikator yang gue fungsi-fungsi indikator yang gue gunain. EMA 10 itu fungsinya sederhana, mengukur arah gerak jangka pendek. Jadi kalau candle berada di bawah EMA 10 berarti market lagi bergerak turun, dan sebaliknya kalau berada di atas artinya momentum sedang naik. EMA ini membantu saya melihat short term flow, jadi keputusan entry bisa lebih presisi. Malah bagus ya. Sementara Bollinger Band saya gunakan untuk mengukur volatilitas. Oke guys, ketika price menembus upper band, itu menandakan potensi overbought ketika turun ke lower band. Potensi oversold, kombinasi kedua indikator ini membantu saya menentukan apakah market lagi kuat, melemah, atau siap koreksi. Jadi dua indikator ini sangat efektif untuk entry cepat. Jadi ngomong-ngomong soal trading nih ya, banyak yang tanya bagaimana perjalanan saya. Saya sendiri sudah cukup lama belajar naik turun market, dan semakin kesini saya sadar bahwa trading itu bukan soal siapa paling cepat profit, but siapa paling disiplin dengan sistemnya. Salah satu alasan saya betah trading di Quotek karena platformnya ringan, chartnya juga responsif, dan eksekusinya cepat ya, gak ribet. Cocok untuk kalian yang baru mulai untuk trading ataupun yang sudah punya pengalaman juga sih. Bagus ya, mau yang baru mulai atau yang udah pengalaman juga bagus. Yang paling penting dalam trading itu bukan cari entry guys, yang maksudnya bukan cari entry yang banyak ya, yang royal, bukan, tapi cari entry yang berkualitas, slow but sure, pelan tapi pasti. Itu jauh lebih sehat buat psikologi kita. Nah, oke teman-teman, kita sudah lihat beberapa momentum di market USD BRL OTC ya. Jadi saya akan mulai masuk ke posisi pertama. Jadi perhatikan dengan baik proses analisa dan timingnya. Jika trading itu bukan tebak-tebakan tapi membaca perilaku harga. Nah, kayaknya habis candle ini gue mau open posisi ya. Sepertinya gue akan mencoba untuk cari potensi sell. Nah, 3, 2, 1 sell. Nah, untuk open posisi pertama ya. Nah, alasannya kenapa saya ngambil sell di sini karena market terlihat mulai melemah dan candle terakhir sulit menembus EMA 10 ya. Ini sering menjadi tanda awal pembalikan kecil atau koreksi. Jadi sambil nunggu posisi ini berjalan, entry ini berjalan, saya mau ingatkan jangan pernah asal entry. Lihat dulu struktur market, lihat band, lihat IMA-nya kalau kalian menggunakan indikator seperti yang saya gunakan. Konsistensi membaca pola itu yang bikin kita berkembang guys. Trader yang bagus itu bukan yang semua entry-nya menang, no, tapi yang bisa ngontrol diri dan mengikuti rencana. Waduh, mulai agresif ya ternyata ya. Pikitar. Dan jangan lupa untuk persiapkan kompensasinya ya, karena berbasis kompensasi ya guys. 5, 4, 3, 2. Aduh, tipis banget anjir. Ambil kompensasi 1 ya. Masih satu arah alias sell. Ya, nggak masalah lah loss ya. Loss adalah bagian dari trading. Nah, kenapa masih sell? Karena struktur market masih valid menurut saya ya. Menurut gua. Sekarang sambil tunggu hasil, gue jelasin sedikit tentang kompensasi. Kompensasi itu sebenarnya bukan strategi asal-asalan guys. Dipakai kalau analisa utama kita masih kuat. Pertama, kelebihannya pasti kalau benar profitnya menutupi loss sebelumnya.
dan mendapat keuntungan lebih banyak karena gue mengkalikan 3 kompensasinya ya. Tapi kekurangannya harus hitung kekurangannya. Harus disiplin, jangan kompensasi kalau analisa sudah tidak sesuai. Jadi kompensasi itu alat, bukan kebiasaan. Jadi jangan selalu dikompen ya, kalau emang harus dilepas, lepas saja. Oke? 5, 4, 3, 2, 1 dan masuk ya. Masuk ke satunya. Alhamdulillah guys. Kompensasi level 1 kita tadi profit. Nah, ini tadi contoh bahwa kompensasi harus berdasarkan logika market ya, bukan emosi. Karena gue yakin ini masih valid analisa gue bahwa dia akan turun, dan ternyata bener longsornya parah ya. Nah, sekarang saya mencari momentum lagi. Saya mau bahas sedikit tentang money management guys ya. Banyak yang sering fail di sini. Padahal itu adalah poin terpenting, salah satu poin paling penting trader ya. Banyak trader gagal bukan karena mereka tidak bisa analisa, tapi karena mereka tidak punya aturan money management ya. Money management itu seperti sabuk pengaman guys. Gak peduli seberapa hebat kalian baca chart, menganalisa market atau apapun itu ya, udah suhu-suhu, tanpa tanpa money management kalian tetap berbahaya. Nah, ada beberapa poin penting yang akan gue jelasin. Pertama, jangan entry terus-terusan. Pilih quality signals ya, alias signals yang berkualitas. Tetapkan batas harian, profit maksimal dan loss maksimal. Gunakan modal yang realistis. Jangan pakai yang bikin kalian tertekan. Trading itu maraton guys, bukan sprint. Ingat ya. Dari sisi teknik saya selalu ingatkan, pahami market rhythm atau ritmenya ya. Market itu bergerak seperti nafas. Ada nafas panjang, nafas pendek. Nah, EMA bantu kita baca ritmenya. Bollinger Bands membantu tahu kapan market terlalu cepat atau butuh koreksi ya. Market terlalu cepat dan waktunya koreksi. Jadi selama kalian sabar baca ritmenya, entry itu akan terasa lebih mudah. Oke? Nah, sambil menunggu open posisi berikutnya, sambil menganalisa, nah gue akan ngajak kalian bagaimana atau mengajak kalian untuk belajar lebih dalam tentang money management, tentang technical trading di grup VIP-nya di Lahan Trader. Caranya tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsinya di Lahan Trader. Nah, di situ kita akan sharing semuanya tentang setup, tentang money management, psikologi manajemen, pokoknya detail, rigid, presisi dan gratis ya. Udah pasti gratis, oke? Jangan nunggu lama-lama ya. Jangan nunggu lama-lama untuk jadi trader. Nah, jangan nunggu lama-lama. Oke. Sepertinya habis kanal ini gue akan ambil posisi lagi ya. Ambil open posisi. Dan menurut gue di open posisi kedua ini gue akan ambil sell. Nah, terlihat ada candle rejection di atas IMA10 dan Bollinger Band juga mulai mengarah ke bawah guys. Jadi sambil tunggu 1 menit, saya cuma mau ingatkan jangan pernah maksain entry. Kalau ragu ya, jangan pernah maksain entry. Trader profesional itu bukan yang berani tapi yang sabar guys. Jadi kesabaran itu profit paling besar dalam trading. Sekali lagi, kalau ragu, tidak ada konfirmasi, skip. Jangan maksain untuk open posisi, jangan FOMO lah. Oh, longsor guys, mantap ya. Nah, mantap. 5, 4, 3, 2, 1 and one shot. Nah, inilah ya, kalau momentum, analisa dan timing ketemu di satu titik, clean entry dan clean profit, benar-benar delicious ya, benar-benar pas. Oke. Nafas dulu guys, nikmati dulu kopinya, jangan terburu-buru. Karena trading itu seperti yang gue bilang, permainan ritmenya, permainan ritme, jadi harus pintar-pintar atur ritme.
Ya, sekarang sambil nunggu momentum selanjutnya, saya mau bahas sedikit lebih dalam ya tentang dunia binary option, khususnya di Quotek ya yang gua pakai ini. Binary itu bukan tebak-tebakan, bukan judi juga bukan. Ini soal membaca reaksi candle, arah tren dan structure. Jadi, kalau kalian bisa gabungkan 3 hal itu, hasilnya akan sangat luar biasa. Ada beberapa poin penting ya, pahami juga. Pertama, jangan lawan tren kalau tidak ada alasan kuat. Banyak yang loss di situ. Oke, jangan pernah lawan tren. Kedua, candle kecil yang berurutan atau banyak masif, itu berarti market lagi ragu. Jangan pernah memaksa untuk open posisi di situ ketika kondisi lagi begitu, jangan. Oke. Dan jika Bollinger Bands menyempit, berarti market sedang kompresi, tunggu pelebaran ya, sedang apa ya istilahnya kalau kompresi itu yang pokoknya sedang ragu lah ya, sedang ragu, sedang jenuh. Jadi kita tunggu Bollinger Bands-nya melebar. Jadi trading itu bukan cari sinyal banyak, tapi cari sinyal tepat. Kalian bisa sering latihan di akun demo. Biasakan melihat pergerakan harga, dan kalau kalian mau belajar sekali lagi bareng gua setiap hari, gua ada grup Telegram Dilan Trader yang isinya edukasi, diskusi market dan sinyal harian 24 jam setiap hari. Gratis pokoknya ya. Langsung aja klik link Telegram yang ada di deskripsi. Kalau kalian tidak menggunakan Telegram, kalian bisa menggunakan WhatsApp. Sambil nunggu momentum berikutnya guys. Market masih di USD BRL OTC ya, masih sedikit aman dan nyaman. Wih gila, ini candle big ya, very sempurna guys. Cukup bagus. Cukup bagus. Nah, ini lagi up dan downtrend ya, lagi downtrend, lagi menuju mau oversold kayaknya ya. Jadi di sini gue bisa ambil kesimpulan, gue akan ambil buy ya. Kayaknya habis candle ini guys, kayaknya habis candle ini gue ambil buy. Karena udah oversold ya. Tunggu 20 detik lagi. Data. Enam, 5, 4, 3, 2, 1, bye. Gua masuk buy di sini. Ya, walaupun tren utama turun, tapi gue lihat ini udah oversold, ada support yang beberapa kali mantul, dan biasanya area seperti ini memberikan koreksi cepat ya. Jadi kita bisa tunggu dulu di sini. Malah longsor ya. Tapi itu masih mantul tuh, supportnya mantul-mantul guys. Supportnya mantul-mantul. Nah, gue mau lihat dulu time frame 5 nya ya, untuk memastikan bahwa support tuh kuat. Teknik multi time frame begini bisa bantu kita melihat gambar besar ya, dan supportnya tuh mantul di situ ya guys. Nah, makanya gue masih K1 nya buy. Nggak apa-apa, tenang, analisa masih tetap valid dan masih tetap meyakinkan, jadi tetap ambil buy juga. Area oversold biasanya tidak langsung naik, tapi butuh sentuhan kecil ya. Jadi sebelum reversal, sebelum koreksi, ada sentuhan kecil baru bisa koreksi. Dan gue masih percaya ini akan koreksi. Nah, ini bukan nekat guys, sekali lagi ini membaca struktur market dengan sabar.
Wow, sip, kayaknya deh to the moon ya, kayaknya akan to the moon. Dan saksikan to the moon-nya. Bismillahirrahmanirrahim. 4, 3, 2, 1. Profit di K1 masuk bersih. Ya, koreksinya dapat yang kita tunggu-tunggu. Timing perfect, eksekusi clean, dan hasilnya mantap. Yuk, terima kasih lah ya. Ini sesi segini aja dulu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian bisa ambil banyak pelajaran dari cara gua baca market. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak yang belajar trading dengan cara yang benar. Kalau mau belajar lebih dalam, join grup Telegram Dilan Trader. Kita sering bareng. Oke, bye. Nanti kita ketemu lagi.